Minta-minta udah, ente yang punya orang tua jangan sekali-sekali begitu. Tuh nanti bilang bapak nggak ada. Jangan coba-coba. Tuh nanti ntar anak ente bakal apa namanya jadi berani berbohong. Ente pun bakal dibohongin sama dia. Kenapa? Karena perbuatan bohong anak ente kepada ente di luar sadar ente ngajarin. Tuh nanti. Nah itu kebanyakan dialami orang yang banyak utang. Gala Sayyidina al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramal wajhah. Kathratud dain tadtarru as-sadiq ila al-kadhib wal wa'id ila al-ikhlaf. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Di antara anjuran agama Islam, di antara anjuran bukan nih, ya. Tuh memberi pinjaman kepada orang yang butuh. Berarti ente? Bukan penggadaian ya. Artinya meminjamkan orang yang butuh. Itu nanti untuk menutupi kebutuhannya. Membantu orang, utangin. Nanti. Paham ente? Tapi ingat, yang punya ini dia membantu ya. Jalan membantunya itu memberi utang. Tapi bukan ini orang pekerjaan tukang utang. Kalau tukang utang beda itu. Tuh nanti dia emang udah gak niat mau bayar sudah. Nah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, kasratud dain. Banyaknya utang yang dialami oleh seseorang, ya, tatorru, memaksa dia tuh. Tuh nanti. Numpuknya utang. Ngerti deh? Berarti ini orang tukang utang ini. Tuh nanti. Berarti ini orang udah jadi profesi ngutang. Ngerti deh? Sehingga dari profesi ngutang, tuh nanti, ya, akhirnya dia jadi banyak utang. Tuh. Kathratud dain tatarru shadiq ilal kadhib. Tuh. Sifat banyak utang yang ada pada seseorang, ya, karena mungkin mau gaya, mau nampang, mau sok, mau keren, ya, menjadikan ya dia berbuat sesuatu di luar kemampuannya. Paham deh? Nah, banyak hutang yang menimpa seseorang yang itu bukan kebutuhan dia. Kalau kebutuhan gak bakal ditakut. Gak bakalan. Aneh pinjam duit mente buat kebutuhan aneh. Tuh nanti. Lalu aneh terangkan dia maksud aneh minjam bagi segala macam. Tuh nanti. Selagi aneh belum mampu bayar gak bakal aneh takut bertemu mente. Berani aneh. Tuh nanti. Tapi ini dia utang buat sesuatu apalagi nipu, ngebohong, ngakal. Tuh nanti. Apa kata Imam Ali? Kathratud dain tatarru shadiq ilal kadhib. Tuh. Sifat banyak utang yang dialami oleh seseorang itu akan memaksa dia, akan memaksa dia yang tadi jujur menjadi dusta. Tuh nanti, dia jujur nih, tadi orang jujur nggak pernah bohong. Tuh nanti, nah kapan tuh dia mulai ngebohong? Tuh nih, dan akhirnya dia didorong untuk berbuat bohong. Ketika utang telah menguasai dia, di sana utang sama dia utang, tuh nih, akhirnya udah, tuh nanti. Dari saking banyaknya utang, maka mendorong dia yang tadi jujur ilal kadhib untuk terpaksa berbohong. Tuh ngerti? Iya besok deh. Tuh ngerti? Jadi begini ya, jadi orang janji ntar insyaallah nih, jadi ntar mau transaksi nih, ntar mau ke notaris. Laga lo. Tuh. Jadi tatarrus shadiq ilal kadhib. Apalagi wal wa'id ilal ikhlaf. Dan karena banyaknya utang, ya, maka dengan kebanyakan utang tadi, ya, dia yang menjanjikan untuk bayar utang kepada orang yang memberikan pinjaman, ya, maka dia akan jadi beralih kepada ingkar janji. Jujur jadi bohong. Tahu ngerti? Berjanji jadi ingkar. Kalau banyak utang, ya besok deh. Tahu ngerti? Nah, besok, jangan enggak loh, ya enggak deh. Iya besok, besok. Kapan? Habis sholat Jumat. Bujuk deh sholat Jumat di Grogol. Nggak ada. Nanti dan segala macamnya tuh nih. Bahkan nggak saja dia yang utang. Orang yang dianggap suka sama dia akhirnya disuruh sama dia buat ngebohong. Iya, tahu nih orang yang ngutangin tahu rumahnya datang. Dia pesan sama bininya. Tuh nanti, kalau tuh orang datang. Tuh nanti, jadi ngelibatkan berapa orang tuh yang dirugikan. Istri bakal diajar ngebohong. Pasti itu. Tuh nanti. Lalu kalau dia punya anak, tahu nih, anaknya pun nanti kalau suruh ngebohong. Tahu ngerti ya? Nih,
kita nih antar masuk aneh nih karena udah belajar alhamdulillah kita belah ya. Aneh lagi di rumah. Tahu ngerti? Bicara aneh nggak tidur ya. Itu aneh nggak boleh ente nyuruh anak aneh kalau ada tamu bilang aneh nggak boleh loh. Aneh lagi di rumah aneh nggak tidur tapi aneh mau tidur misalnya belum tidur. Belum sempat aneh pulas. Tahu ngerti? Ya. Apa segala macam ya tetap ada orang tamu. Tahu ngerti? Mbak ada yang assalamualaikum mbak. Hah? Siapa ya Allah orang ngantuk siapa sih? Tuh ngerti? Taruh. Nah, aneh kadang mau tuh nyuruh tapi ilmu nggak pernah kesampaian. Kenapa? Aneh tahu ilmu nggak boleh itu. Itu berarti ente mengajarkan mereka berbohong itu. Insya Allah sejauh yang ingat beneran. Keinginan udah ada. Tapi jangan ada ya. Kan intip dulu tuh siapa ya? Udah jangan dijawab. Tuh ujungnya gituin deh, jangan dijawab. Tuh ngerti? Artinya kalau aneh suruh dia jawab lalu dia buka pintu bilang abang ada, itu aneh namanya udah mengajarkan dia untuk berbuat bohong. Paham deh? Kenapa? Itu sama dia bakal direkam loh. Jadi aneh nggak mau. Tuh, jadi kalau emang kayaknya bisa sebentaran doang. Ya, salam ada apa ya? Maaf aneh mau tidur ngantuk. Enggak saat ini. Yaudah nanti dulu deh. Tuh. Paham deh? Tapi kalau anak kira nggak mungkin anak temuin, udah anak-anak nggak suruh buka pintu, udah diam aja udah. Ntar juga dia bosan di jalan. Jadi anak nggak suruh anak bilang abah tidur, nggak mau aneh, padahal belum tidur. Itu pengaruh loh buat anak kita. Minta-minta udah ente yang punya orang tua jangan sekali-sekali begitu. Ngerti? Bilang bapak nggak ada, jangan coba-coba. Ngerti? Ntar anak ente bakal jadi berani berbohong, ente pun bakal dibohongin sama dia. Kenapa? Karena perbuatan bohong anak ente kepada ente di luar sadar ente ngajarin. Tuh ngerti? Nah itu kebanyakan dialami orang yang banyak utang. Tuh ngerti? Banyak utang tapi mah bukan buat kebutuhan ya. Tuh ngerti? Mungkin di luar sadar tuh dia mancing, dia main judi, entah bagaimana dia utang sama teman yang utang, sama teman yang ini utang. Karena kebanyakan utang segala macamnya, tuh deh. Akhirnya dia yang tadi senantiasa jujur sama teman yang ini udah mulai ngebohong. Tuh ngerti? Yang tadinya kalau ada urusan janji tepat, kini udah mulai ingkar. Tuh, jadi kita Imam Ali kasratud din tatarus shadiq lil kadhib wal wa'id lil ikhlaf. Tuh, sifat banyak utang yang seseorang miliki, tuh nih, itu mendorong dia, membawa dia, memaksa dia, ya, yang dia jujur jadi bohong. Yang dia, tuh ngerti, ya, tadinya tepat janji, tepat waktu, kini dia mulai ingkar janji. Tuh ngerti, maaf ini ada dalam kehidupan kita, tuh ngerti, yang insya Allah kita nggak ngalamin, tapi ada di antara teman kita yang begitu. Ujung-ujungnya dia akhirnya bikin sempit perbatas kehidupan dia. Tuh ngerti? Mau ke main sini ada ente malu. Mau ke sono dia malu. Tuh ngerti? Akhirnya dia mempersempit tuh langkah dia di alam dunia. Pada dunia luas. Tapi dia bikin sempit. Tuh dengan ulah dia banyak utang. Tuh ngerti? Buat apa? Buat hal-hal yang nggak penting. Tuh ngerti? Sebab nggak ada orang utang buat kebutuhan dihinakan oleh Allah, nggak ada. Tuh ngerti? Utang buat kebutuhan terpuji. Maka ada 3 golongan yang Allah Ta'ala jamin mereka. Tuh orang yang utang karena apa? Karena dia nih ya, waduh udah nggak kuat nahan syahwat. Tuh ngerti? Nanti harus nikah. Sementara kebutuhan untuk nikah kurang, dia pinjam. Tuh ngerti? Dia pinjam sama kenalan baiknya segala macamnya ya. Asal untuk bisa nikah aja, buat hari-hari insya Allah dapat dah. Cukup. Tuh ngerti? Buat hari-hari aneh dengan istri aneh yang aneh akan nikahi, cukup dia bisa. Tuh ngerti? Berarti nanti kalau aneh ada rezeki lebih, aneh bayar utang ente pelan-pelan. Berarti yang diutangin orang baik, yang nggak ada bunganya. Akhirnya orang nikah. Dengan ya modal pertama dia pinjam sama kenalan baik atau saudara yang baik, yang tidak ada bunga dan tidak dituntut harus bayar tanggal sekian, enggak. Yang penting ente ada kesungan mau bayar utang ente. Nah di jalan itu pernikahan. Benar hari-hari emang dia mau kerja kok. Nggak mau hina, nggak mau minta. Dia kerja apa aja, sehingga cukup buat dia, buat istri cukup, ya. Ada lebih dikit bayar utang, belum sempat lunas dia meninggal, berarti kan ada tanggungan ente manusia itu, maka di hari kiamat ketika yang utang, yang memberikan ente utang mau nagih sama Allah ditahan, Allah Ta'ala yang akan misalnya utang ente. Kenapa? Karena saat itu ente utang demi ente memelihara diri jangan sampai terjerumus dalam zina. Ngerti? Orang sekarang utang bukan untuk gitu-gituan. Untuk apa? Untuk poya-poya. Untuk pakai kartu kredit.
Sehingga yang nggak perlu dibeli. Yang nggak sebagai kebutuhan diinginkan. Itu yang nggak ada jalan dari Allah Ta'ala buat ente bisa lunasi. Akhirnya apa? Ente jadi sempit. Kesono punya utang. Di rumah sendiri lo kabur. Karena debt collector datang. Ente rumah ente nih tapi ente nggak tinggalkan, tinggal bisa turun nikmat. La ilaha illallah. Kenapa? Enggak, kalau pulang tar malam. Kenapa? Ada nyari mulu. Kesian ya Rabb, astagfirullahaladzim. Tuh ketika orang nggak mau diatur oleh agama. Tuh ikutin nafsu aja sebegitu ente punya hidup terjerat susah. Naudzubillah. Rumah dia tuh. Bujuk dah tidur tengah malam. Lalu belum sempat matahari nongol dengan sempurna udah kabur. Takut ada yang cari. Karena dia tuh orang ada di rumah kapan sih? Oh Pak, pokoknya dia jam 8 udah jalan. Karena dia tahu udah tuh setengah 8 dia kabur. Ada yang entar pulang malam. Berarti yang dia habiskan waktu di luar ngapain? Ngutang lagi di warteg. Utang lagi. Maka mampus gak lo? Tuh lihat tuh utang yang enggak dibenarkan oleh agama. Paham ente? Sehingga sempit itu dunia. Naudzubillah. Jangan nanti kalau mau utang buat keperluan. Jangan nanti buat keperluan, buat kebutuhan ente yang emang ente butuh. Tuh nanti utang, tapi pasang niat mau bayar. Ada jalan dari Allah. Enggak ada jalan dari Allah, bebas dari tuntutan. Kapan? Dari kiamat. Tuh nanti. Tapi ingat, selagi ente masih hidup, ente tetap punya upaya mau membayar. Makanya cari orang baik. Ngerti? Berarti kalau ada kata orang baik ya, ada ilmu yang diketahui semasa hidup sebagai orang Islam. Lalu rezeki yang diperoleh halal. Ngerti? Sehingga apa? Sehingga dia tahu kelebihan rezeki dari kebutuhan, ini berarti titipan dari Allah. Ngerti? Apa untuk sedekah? Ngerti? Apa untuk bantu saudara? Atau untuk nolong orang yang butuh tapi dia nggak punya kemampuan, lalu diutangin. Itu namanya kelebihan. Paham deh? Ada tuh dalam agama ada tuh perbuatan baik di antaranya meminjamkan orang duit ya dalam keadaan orang itu butuh. Tuh, dengan tidak mengambil bunga. Tuh, nggak pakai bunga, nggak nolong tuh. Kalau emang dia mau janji pakai bulan catat. Tuh, yaudah pinjam duitnya insya Allah akhir bulan Anda bayar atau insya Allah 2 bulan Anda bayar, catat. Tuh, itu yang suruh Allah tuh. Idza tadayantum bidainin tuh faktubu, catat. Oh, nanti ya udah Anda bayar insyaallah seminggu 50 ya. Tuh, catat 50. Berarti utang ente kurang 950 ya. Dia catat. Terus nanti dia yang punya utang dengan niat bayar dapat pahala dari Allah. Ente yang memberikan utang tuh nih dengan memberikan kelonggaran buat dia dalam membayarnya enggak ente tekan, ente dapat pahala. Karena itu semua tercantum dalam syariat Muhammad SAW. Tuh, utang piutang dalam agama ada loh. Fikihnya ada kok. Bab fikih tentang utang piutang ada. Tuh, nanti berapa ente utang ya, lalu ya kapan ente mau bayar? Ente mau bayarnya cash apa bertahap? Tuh, nanti. Tuh, oh Anda mau bayar cash. Tuh, nanti. Insyaallah Anda gajian Anda bayar. Nyata begitu bayar, bener ente mau bayar utang Anda ya berapa? Iya Anda kan utang ente 2 juta. Tapi kayak Anda janji Anda kan mau bayar 2 juta cash. Tapi kayaknya kalau bayar 2 juta Anda buat keperluan enggak ada. Ya udah ente bayar 1,5 juta aja. Yang 500 bulan depan. Pahala lagi. Ih, dahsyat ya ajar Rasulullah deh. Dahsyat. Paham ente? Tapi itu sebenarnya ilmu ya. Kalau nggak dengan, oh yaudah bulan depan, yaudah 500 jadi 7,5 ya, sialan. Serentenir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la manashaqina wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Entah malam Sabtu setahu di Azawiyah ya, ama malam Rebo tasyakuran di ZM. Tuh. Lalu hari Selasa ente baca doa akhir tahun. Selasa pagi atau habis zuhur atau habis asar, jangan maghrib. Tuh, sebelum maghrib akhir tahun, maghrib dan isya atau besok paginya Rabu pagi ya baca doa awal tahun. Bagusnya sih maghrib, doa awal tahun. Cari aja di Majmu' Syarif. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu abduka labik
Muhammad SAW. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min hulika nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sa'an dari balagh wal halaqatu nabillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام